Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini adalah hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Di hari yang berbahagia ini, dari antara umat akan diterima sejumlah putra-putri gereja yang dengan rela hati ingin melayani dalam ibadat kudus Gereja Katolik sebagai misioner. Setelah melalui sekitar 5 bulan, mulai dari masa pendaftaran hingga pelantikan, maka dari 59 orang yang mendaftar, 52 orang mengikuti pembinaan dan pelatihan. Pada hari ini, sebanyak 43 orang akan dilantik menjadi misioner, dengan 2 orang diantaranya disabilitas. Dalam perayaan Ekaristi pada saat ini, para calon misioner dan misioner lainnya akan mengucapkan doa penyerahan sebagai penyerahan diri dalam melayani Tuhan dan altarnya yang kudus. Para orang tua yang berbahagia dan umat dimohon untuk turut mendoakan mereka agar mereka dapat melaksanakan tugas suci ini dengan sungguh hati dan bersemangat mengikuti teladan Santo Tarsisius sebagai pelindung kami, para misioner. Perayaan Ekaristi pada siang hari ini akan dipimpin oleh Romo Agustinus Anton Widarto OFM dan didampingi oleh Diakon Guido Ganggus OFM dengan kor dari Misioner Santo Paulus dan tata tertib dari lingkungan Santa Monica. Demi menjaga keheningan dan ketenangan selama perayaan Ekaristi ini berlangsung, dimohon dengan sangat segala alat komunikasi dinonaktifkan dan saat akan menerima komuni, tas dan barang berharga lainnya supaya dibawa. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi, marilah kita berlutut dan mendoakan doa sembah sujud dan doa di depan salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, di sini dan di semua gerejamu yang ada di seluruh dunia. Dan kami memuji Engkau, sebab Engkau telah menembus dunia dengan salib-Mu yang suci. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku, dan berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah aku ya Tuhan, perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan tak akan menyesatkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sekarang, marilah kita berdiri, menghadap pintu utama dan memadahkan lagu pembuka. See
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita dengan sukacita hendak mengakhiri tahun liturgi A dengan merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Gereja merayakan Hari Raya ini sejak tahun 1925 karena kesadaran bahwa ketika di saat itu dunia kemudian seakan-akan lupa Raja yang sesungguhnya adalah Kristus, bukan hal-hal duniawi, bukan materi, bukan kekayaan, dan juga bukan manusia sendiri. Gereja mengingatkan kita agar senantiasa meletakkan iman dan kepercayaan kita akan Kristus sebagai Raja kita, Raja yang menuntun kita ke tempat yang membawa kita kepada keselamatan. Oleh karenanya, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengawali perayaan syukur pada pagi siang hari ini dengan terlebih dahulu mengakui di hadapan Tuhan dan sesama bahwa kita yang senantiasa dituntun oleh Tuhan, yang adalah gembala dan keselamatan kita, seringkali mengabaikannya dan membawa kita jatuh kepada dosa. Kita akui dosa, kelemahan, dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Kita doakan bersama doa tobat. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Bersama dengan perayaan Ekaristi, pada hari ini kita hendak bersama-sama juga mengucap syukur atas terkabulnya permohonan diterima di sekolah yang diinginkan berkat novena 3 kali Salam Maria, serta doa melalui perantaraan Santa Angela dan Santa Ursula. Mohon diberikan kesembuhan pada Bapak Sumandi dari penyakit stroke yang dialami saat ini. Semoga Tuhan menjamah mereka yang sedang sakit dan senantiasa meneguhkan iman setiap orang yang mengalami berkat dan bantuan Tuhan melalui doa-doa mereka. Kita juga hendak berdoa untuk keselamatan jiwa arwah Ibu Yosefin Maria Sukarmi, Bapak Yoke Teddy Tuju, Bapak Max Rain, Bapak Timotius Credo Komponot yang wafat 40 hari yang lalu. Semoga Allah yang Maha Rahim berkenan mengampuni dosa-dosa mereka dan berkenan menggabungkan mereka dalam persekutuan para kudus di surga. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengangkat putra-Mu menjadi Raja semesta alam. Ia telah ditinggikan di kayu salib, agar kami dapat memperoleh anugerah hidup yang baru, yaitu keselamatan kekal. Kami mohon semoga kami selalu berbakti kepadanya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka, seperti seorang gembala yang mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedangkan yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku tak
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi, tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus,
kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Raja itu pun akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Dominus vobiscum. Kok yang lain nggak jawab ya? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, anak-anak yang dicintai Tuhan, hari ini kita bersama dengan anak-anak Misdinar atau putra-putri altar merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Di dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi, kita mendengar bagaimana disebutkan Tuhan Allah membedakan atau gembala membedakan mana kambing, mana domba. Kenapa dibedakan? Makannya sama-sama makan rumput. Tidak ada yang satu makan roti, yang satu makan rumput. Masing-masing makan roti, makan rumput. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan atau pernah melihat di media sosial atau membaca, memang secara sifatnya kambing dan domba ini berbeda. Domba digambarkan mereka mendengar atau mengenal suara gembalanya. Artinya apa?
penggembalaan domba, gembalanya bukan ada di belakang, tetapi ada di depan domba-dombanya. Ketika domba mendengar suara gembalanya, maka mereka akan mengikuti suara itu, mendatangi suara itu dan kemudian mengikutinya. Saya dulu juga tidak begitu percaya gitu ya, tapi kemudian ketika membuka di YouTube ada memang seperti itu. Ada yang membuat challenge gitu, ada orang berteriak memanggil domba-domba yang sedang makan begitu, tidak bergerak, tidak ada pergerakan dari domba-domba itu. Tapi kemudian ketika gembalanya, si pemilik domba itu berteriak dengan satu suara tertentu, domba-dombanya datang semua dan kemudian mengikuti gembala itu. Maka berbeda dengan kambing. Kambing itu penggembalanya bukan di depan, tetapi di belakang dengan tongkat lagi. Karena apa? Karena kambing lebih susah diatur. Dia berjalan ke sana kemari dan kemudian gembalanya yang sibuk harus mengarahkan kambing-kambingnya itu untuk mengarah ke kandang atau ke arah di mana mereka akan menuju. Dengan demikian jelas perbedaannya. Domba mengikuti suara gembalanya dan gembala tidak terlalu sulit. Walaupun pasti ada yang kemudian bandel, tersesat dan kemudian harus dicari oleh gembalanya. Tetapi secara umumnya domba-domba yang mengenal suara gembalanya akan segera mengikuti gembalanya. Sedangkan kambing lebih liar dan kemudian sulit untuk dikendalikan. Maka ketika tadi dikatakan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri, dan kemudian dibedakan lagi, domba diibaratkan orang-orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya, kiranya menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa dalam hidup kita mempunyai pengalaman-pengalaman kesulitan, tantangan, dan juga perjuangan yang seringkali suara Tuhan itu tidak selalu mudah kita dengar, tetapi kalau kita yakin Tuhan menuntun kita, kita mempunyai kepekaan akan suara Tuhan, kita akan terus-menerus dituntun pada jalan yang benar. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan, kita juga diingatkan bagaimana Kristus Raja semesta alam itu menjadi Raja bagi kita. Yang pertama, dalam bacaan pertama, kita diingatkan bahwa Kristus yang adalah Putra Allah menjadi Raja bagi kita ketika Dia menjadi gembala, Raja yang menggembala. Dikatakan, aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, yang sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Tuhan menjadi Raja tetapi bukan untuk menguasai, tetapi untuk melindungi dan mengarahkan kita kepada yang baik. Tuhan sendiri yang menggembalakan kita. Maka panggilan setiap orang yang menjadi pengikut Kristus adalah percaya bahwa hidup kita bukanlah hidup yang otomatis saja, tetapi kita mempunyai Tuhan yang menuntun dalam pengalaman-pengalaman kita. Kita pernah hilang, kita pernah jatuh, kita pernah berdosa, tetapi Tuhan berkenan mencari kita, menemukan kita, dan membawa kita kembali ke jalan yang seharusnya. Itulah Raja kita, Raja yang mengasihi kita dengan selantiasa hadir dalam seluruh pengalaman hidup kita. Tidak perlu kita takut ketika kita jatuh kepada dosa. Asal kita mau dituntun olehnya, kita akan selamat. Bacaan yang kedua dalam surat Rasul Paulus, kita juga diteguhkan bahwa Kristus yang telah menjadi manusia, menjadi yang sulung, yang menjadi keselamatan bagi kita. Maka setiap kita yang percaya kepadanya akan mendapatkan warisan keselamatan bersama dengan Kristus yang kita imani. Dan bacaan Injil mengingatkan kita
bahwa persahabatan kita dengan Tuhan dan kedekatan kita dengan Tuhan ditandai melalui pelayanan. Pelayanan bagi mereka yang lemah, yang miskin, yang terpinggirkan, yang sakit, yang dalam penjara. Maka panggilan untuk pelayanan itu adalah panggilan untuk mengasihi Tuhan. Tuhan mengidentikan diri sebagai mereka yang lemah, yang miskin, yang tersingkir. Maka pelayanan adalah panggilan, adalah DNA kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Hari ini saudara-saudari yang terkasih, kita akan menyaksikan anak-anak 48, 45, 43 misdinar baru. Mereka adalah M23. M23 singkatannya apa M23 itu? Mazmur 23. Jadi kalian misdinar 23 mempunyai pegangan untuk jalan hidup kalian nanti, pelayanan kalian persis di Mazmur 23. Isinya apa? Tuhanlah gembalaku, tadi yang dinyanyikan itu. Jadi pelayanan kalian didasari keyakinan karena Tuhanlah gembala kita, Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah gembala kalian. Yang menuntun kalian sampai pada detik ini, mereka telah didampingi beberapa saat, beberapa bulan, latihan setiap minggu, didampingi oleh kakak-kakaknya, dan untuk pertama kalinya pelayanan ini dibuka untuk semua tanpa pengecualian. Ada 2 anak tuli yang ikut menjadi misdinar di Paroki Santo Paulus ini. Artinya apa? Kita semua diakui untuk bisa melayani di paroki ini. Pelayanan misdinar bukanlah pelayanan verbal. Pelayanan misdinar adalah pelayanan altar, tanpa kata, tetapi senantiasa peka. Oleh karenanya, anak-anak yang terkasih, menjadi misdinar bukanlah hanya ketika kalian ada di gereja, tetapi menjadi misdinar adalah ketika kalian ada di mana saja, di sekolah, di rumah, di masyarakat, ataupun dimanapun kalian berada, kalian adalah misdinar, adalah pelayan. Maka menjadi misdinar adalah menjadi anak-anak yang bisa diandalkan untuk segala sesuatu. Mau nyapu bisa, mau nyuci bisa, mau nyanyi bisa, mau melayani bisa, mau diajak olahraga dengan gembira. Semua bisa dilakukan sebagai putra-putri altar, sebagai misdinar, karena semangat kita satu. Tuhanlah gembala kita, Tuhanlah yang mengantar kita kepada pelayanan ini. Semoga dengan menjadi misdinar, dengan dilantik, anak-anak sekalian dan juga yang akan mengucapkan kembali janjinya sebagai misdinar, diteguhkan dalam pelayanan bahwa pengalaman ini akan menjadi bekal yang baik untuk masa depan kalian, untuk cita-cita tinggi kalian. Terima kasih kepada orang tua yang senantiasa setia mendukung mereka. Semoga mereka bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih dan menjadi berkat bagi keluarga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan melanjutkan ibadat kita dengan upacara pelantikan misdinar. Umat dipersilakan duduk. Saudara-saudari sekalian, sekarang tiba saatnya para calon misdinar akan dilantik menjadi misdinar dan misdinar lainnya mengucapkan doa penyerahan agar setelah ini mereka dapat melayani imam di altar Tuhan dengan hati yang mantap.
Ketua Misdinar bersama pembina atau pendamping Misdinar dipersilahkan menuju tempatnya masing-masing. Para calon Misdinar yang namanya saya panggil, dipersilakan untuk berdiri. Nikolaus Jonathan Sitanggang. Saya hadir. Saya hadir. Marcella Febrianti Adilia Petrati. Saya hadir. Mikael Rizky Sandri Pinem. Saya hadir. Giovanni Kalelo. Saya hadir. Rafael Beno. Saya hadir. Maria Jocelyn Danun. Saya hadir. Rafael Danesh Saverio Pinem. Saya hadir. Luisa Antonia Twidi Widi Hapsari. Saya hadir. Arsenius Calvin Brian Mendur. Saya hadir. Fidelis Karen Revantin. Saya hadir. Agnes Sabrina Sitanggang. Saya hadir. Maria Gea Anastasia. Saya hadir. Veronica Arum Pinati. Saya hadir. Arashel Marnala Situmeang. Saya hadir. Axel Sebastian Sinuhaji. Saya hadir. Gregeria Barbariga Mone. Saya hadir. Margareta Kristi Ayuningtyas. Saya hadir. Desiana Cecilia Sibagariang. Saya hadir. Antonia Novena Windria. Saya hadir. Brema Valentino Perangin Angin. Saya hadir. Laurentius Bagas Putranto. Rafael Leandro. Saya hadir. Maria Benedikta Damine. Saya hadir. Iren Pratista Padasta. Saya hadir. Benedictus Noverio de Brito Handayanto. Saya hadir. Laura Vicenzia Lumban Gaul. Saya hadir. Evan Stefan Pakpahan. Saya hadir. Franciscus Joran Rena Ginting. Saya hadir. Skolastika Cita Larasati Indra Dewi. Saya hadir. Dionysius Nuno. Saya hadir. Teresi Velin Katarina Boru Pakpahan. Saya hadir. Marcella Saputri Manurung. Saya hadir. Joshua Danesh Juara. Saya hadir. Zevanya Annabel Nesta. Saya hadir. Mikael Frederick Soyan. Saya hadir. Immanuel Matthew Cokro Waspodo. Saya hadir. Elizabeth Angela Rumangkang. Saya hadir. Benedictus William Kimurti. Saya hadir. Frumensius Branan Lakisha Setiono. Saya hadir. Tiffany Feby Sabrina Christine Manik. Saya hadir. Eugenia Loineta Simatupang. Saya hadir. Rafael Adventius Nathaniel Simarmata. Saya hadir. Benedict Evander Nathaniel. Saya hadir. Romo Agustinus Anton Widarto OFM yang terhormat, inilah para calon Misdinar. Mereka telah menjalani masa pembinaan dan pelatihan sampai mereka siap untuk dilantik dan dikukuhkan. Mereka telah dipersiapkan dengan sungguh untuk memahami dan melaksanakan tugas pelayanan. Dengan ini, kami mohon Romo berkenan melantik dan mengukuhkan mereka menjadi Misdinar. Sebelum saya menanggapi permintaan saudara, perkenankan saya menanyakan kesediaan anak-anak ini. Anak-anak yang terkasih, calon Misdinar, sudah kalian dengar, kalian akan melayani Tuhan sebagai Misdinar. Apakah kalian bersedia dengan sungguh hati melaksanakan tugas pelayanan ini? Dalam hubungannya dengan masyarakat, apakah kalian bersedia menjadi teladan yang baik bagi mereka dengan jujur, rajin, dan bersemangat melayani?
Apakah kalian bersedia pula untuk senantiasa menghormati orang tua, guru, dan saudara-saudari kalian? Bila demikian, dengan pertolongan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, saya akan melantik dan mengukuhkan anak-anak ini menjadi misdinar. Misdinar lainnya dipersilahkan berdiri. Anak-anakku yang terkasih, sebelum dilantik dan dikukuhkan kembali dalam tugas pelayanan ini, serahkan diri kalian ke hadapan Allah Bapa yang Maha Pengasih. Doa penyerahan dilantunkan bersama-sama oleh calon misdinar dan misdinar lainnya. Allah Bapa kami, di hadapan-Mu dan di hadapan seluruh umat yang berhimpun dalam nama-Mu, kami putra-putrimu menyerahkan diri untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, khususnya kami ingin mengabdikan diri sebagai misdinar yang baik dengan pertolongan pelindung kami Santo Tarsisius. Kami mohon, ajarilah kami memahami dan melaksanakan tugas pelayanan ini dengan penuh kasih dan pengabdian demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari sekalian, telah kita dengar doa penyerahan dari anak-anak kita ini. Sekarang marilah kita berdoa bagi mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan setia dan bersemangat. Ya Bapa di surga, atas nama gereja, saya mengukuhkan anak-anak ini menjadi pelayan altar-Mu dan menggabungkan mereka ke dalam paguyuban pelayan-pelayanan umat yang memperlengkapi orang-orang kudus-Mu demi perkembangan dan pertumbuhan mereka. Terimalah dan kuduskanlah mereka dalam pelayanan yang mulia ini. Sudilah mendampingi mereka dalam berkat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semua misdinar tetap berdiri untuk dipersiki air suci. Sesaat lagi, perwakilan dari misdinar baru akan menerima pakaian misdinar. Pakaian merupakan lambang kesiapan mereka sebagai misdinar.
Anak-anakku, pakaian ini adalah lambang tugas kalian. Semoga pelayanan kalian menyemarakkan ibadat-ibadat kudus yang dilaksanakan umat Allah. Laksanakanlah tugas pelayananmu dengan penuh hormat dan hati yang pantas. Demikianlah upacara pelantikan Miss Dinar. Marilah kita berdiri untuk melanjutkan perayaan Ekaristi dengan doa syahadat dan doa umat. Anak-anakku, jadilah Miss Dinar yang baik. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengungkapkan kembali, mendoakan kembali syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang benar. Percayakan Roh Kudus, gereja, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Raja semesta alam dan sumber keselamatan semua orang. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati, ya Raja semesta alam, bimbinglah para rohaniwan dan biarawan-biarawati agar berusaha hidup menurut Injil dan senantiasa mau melayani, bukan minta dilayani. Kami mohon kabulkan. Bagi para pemimpin politik dewasa ini, ya Raja semesta alam, doronglah para pemimpin politik agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian serta kesejahteraan rakyatnya dengan jujur. Kami mohon kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para warga gereja yang sakit dan cacat, ya Raja semesta alam, dampingilah saudara-saudara kami yang sakit dan cacat, karena mereka pun warga gereja penuh dengan penuh penderitaan, tetap mampu berjasa bagi keselamatan manusia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi kita semua, ya Raja semesta alam, berkatilah kami dalam membangun dunia baru ini, dan semoga kami selalu ingat akan hukum cinta kasih-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Putra-Mu telah Kau angkat menjadi Raja semesta alam. Karena percaya dan berharap kepadanya, kami ingin selalu bekerja sama dengan Dia dalam membangun dunia baru yang memberi kesempatan untuk hidup baik sekarang dan selamanya. Amin.
pula saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, sambil mempersembahkan kepadamu kurban perdamaian ini, kami mohon dengan rendah hati, semoga putramu sendiri berkenan menganugerahkan persatuan dan damai kepada segala bangsa. Dialah Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau telah mengurapi Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, menjadi Imam abadi dan Raja alam semesta. Ia telah melaksanakan misteri penebusan bangsa manusia ketika mempersembahkan diri di altar salib. Sebagai kurban murni pembawa damai, Ia menaklukkan seluruh ciptaan di bawah kekuasaannya. Ia akan menyerahkan kepadamu, ya Bapa yang Maha Agung, kerajaan abadi yang mencakup semesta alam, kerajaan yang berpedoman pada kebenaran dan kehidupan, kerajaan yang memancarkan kesucian dan rahmat, kerajaan yang berlimpahkan keadilan, cinta kasih dan perdamaian. Dari sebab itu, seluruh isi surga memuji kemuliaan-Mu. Para malaikat yang bertahta dan berdaulat bersembah sujud dengan gemetar. Para malaikat dan malaikat agung bersukaria dengan kegembiraan bersama. Kami pun berharap akan Kau izinkan memadukan suara dan turut memuji-Mu sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh
dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Atas bumi
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Tuhan akan bertahta sebagai Raja untuk selamanya. Tuhan akan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau perkenankan untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mohon, tinggallah di tengah-tengah kami dan sertailah kami dalam mengusahakan kerukunan, keadilan, dan damai sejahtera di dalam keluarga, masyarakat kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Pengumuman periode tanggal 25 sampai dengan 26 November 2023. 1. Akan saling menerima sakramen perkawinan. Diumumkan untuk pertama kalinya Saudara Bartanius Doni Arsianto dari lingkungan Santa Helena, wilayah Santo Laurentius, dengan Saudari Monica Ami Nabela dari Paroki Santa Teresia, Jombor, Klaten. Bagi yang mengetahui adanya halangan atas rencana perkawinan mereka, dimohon agar melaporkan ke pastor paroki. 2. Misa Jumat pertama dan dilanjutkan adorasi pada hari Jumat 1 Desember pukul 6 sore di gereja. 3. Doa rosario setiap hari Sabtu pertama dalam bulan untuk para imam diadakan 40 menit sebelum misa Sabtu sore. 4. Seksi Kerasulan Keluarga mengadakan misa peringatan hari ulang tahun perkawinan pada hari Sabtu 2 Desember pukul 5 sore di gereja, khusus yang perkawinannya pada bulan Oktober. 5. Dibuka pendaftaran kelas persiapan komuni pertama sampai hari Minggu 14 Januari 2024. Pendaftaran melalui link yang tersedia. Informasi lebih lanjut dan kegiatan lainnya dapat dilihat atau dibaca di papan pengumuman. Laporan penerima kolekte. 1. Misa Novena Santo Antonius Padua hari Selasa 14 November sebesar Rp1.272.000. 2. Misa Wilayah Santo Kristoforus hari Sabtu 18 November sebesar Rp1.064.000. Ketiga, Misa hari Sabtu dan Minggu tanggal 18 November dan 19 November sebesar Rp43.927.700, tertanda Dewan Keuangan Paroki. Pekan depan merupakan hari Minggu Advent pertama. Demikian pengumuman pekan ini. Terima kasih. Anak sakit diminta digosok kutus-kutus. Saya ulangi. Tadi nggak ada suaranya ini. Anak sakit digosok kutus-kutus. Cepat sembuh karena tidur pakai selimut halus. Selamat dan Provisiat Miss Dinar Santo Paulus. Cakep. Nggak nyambung ya? Terus semangat menjadi pelayan Kristus. Sekali lagi terima kasih pada Miss Dinar M23 yang telah selesai masa pembinaan dan mulai setelah ini kalian akan masuk dalam jadwal yang telah dibuat oleh kakak-kakak kalian. Ikuti jadwal yang ada, jalani dengan tanggung jawab dan penuh sukacita. Teristimewa nanti mulai Advent dan Natal kalian akan bertugas dengan lebih semangat lagi. Dan terima kasih kepada kakak-kakak pendamping yang dengan sukacita dan penuh kerelaan mendampingi adik-adiknya di tengah kesibukan belajar di sekolahnya masing-masing
dan juga di tengah kesibukan kegiatannya masing-masing. Dan juga terima kasih untuk orang tua yang senantiasa mendukung anak-anak dalam mengikuti pembinaan. Percayalah bahwa pembinaan yang mereka terima akan menjadi bekal yang baik juga dalam tumbuh kembang mereka di dalam keluarga, di dalam pendidikan, dan juga rencana-rencana baik Anda sekalian. Dan terima kasih juga kepada para petugas liturgi wilayah lingkungan Santa Monica, Tatip dari wilayah Agustinus, dan Miss Dinar Santo Paulus yang menjadi paduan suara, dan juga Miss Dinar sekalian, PLB, pemazmur, lektor, dan umat sekalian. Semoga semangat anak-anak untuk terus melayani, juga mengantar kita semua yang sudah lebih tua ini tidak pernah lelah untuk terus melayani Tuhan dan sesama. Maka mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan, agar apa yang baik yang kita alami pada siang hari ini, yang kita lihat dan kita doakan, senantiasa mendapatkan berkat dan tuntunan Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga, pekerjaan, rencana dan niat baik kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.